Naila Khairun Aswa dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan nomor NIM 12440300100. Dibuatnya video ini oleh saya sendiri untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Haji Cecep Soyana MSI. Baik, yang pertama ada komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya, yang hal tersebut diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Pernyataan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan stimulus untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain itu bukan merupakan definisi dari Shannon dan Weaver, tetapi mereka dikenal melalui model komunikasi matematis yang menekankan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu saluran yang dapat terganggu oleh noise. Apa sih noise? Noise itu kebisingan, berisik, pendengaran. Jadi, fokus mereka lebih pada aspek teknis komunikasi, bukan efek perilaku. Jadi, definisi dalam soal itu lebih sesuai dengan pandangan psikologis atau behavioristik, bukan dengan model komunikasi Shannon dan Weaver. Selanjutnya ada komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Yang hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima tanpa adanya umpan balik langsung dari penerima. Contohnya seperti siaran televisi, pidato, atau pengumuman melalui pengeras suara. Sedangkan komunikasi diadik itu biasanya merujuk pada komunikasi dua arah, yakni antara dua individu yang saling bertukar pesan dan memberi umpan balik. Misalnya ketika kita ada percakapan antar teman, antar siapapun yang bisa ngasih komunikasi timbal balik kepada kita. Komunikasi sebagai tindakan satu arah adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima tanpa adanya umpan balik secara langsung. Berbeda dengan komunikasi diadik yang melibatkan dua arah dan adanya timbal balik antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya ada Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Baik, Hofland itu menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus atau perangsang untuk mengubah perilaku orang lain. Artinya, stimulus atau perangsang itu bisa berupa kata-kata, gambar, suara, atau simbol lainnya yang disampaikan oleh komunikator, yang mana bertujuan untuk mempengaruhi pikiran atau sikap atau perilaku penerima pesan. Jadi, komunikasi menurut Hofland itu bersifat persuasif, yaitu bertujuan mengubah atau membentuk tingkah laku manusia dalam berkomunikasi. Baik, selanjutnya ada karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Komunikasi disebut interaksi karena merupakan proses sebab akibat antara penyampai dan penerima pesan yang saling memengaruhi dan menciptakan timbal balik secara aktif. Seperti kayak kita ngobrol sama sesama teman kita, gimana kita kalau lagi ngobrol. Itu kan adanya sebab akibat. Misal kita pengen nyampein tugas atau teman kita pengen cerita dan ada umpan balik di antara salah satu keduanya. Gitu. Dan bersifat aktif. Kenapa? Karena komunikasinya terus berlanjut dengan awalnya adanya sebab akibat di antara dua komunikator atau komunikan si sesama teman ini.
gitu. Baik, selanjutnya ada cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Ya, itu benar. Jadi penjelasannya, konteks komunikasi sangat dipengaruhi oleh aspek fisik seperti cuaca, tempat, dan waktu. Misalnya, saat musim hujan, seseorang mungkin berbicara tentang banjir, cuaca dingin, atau jalanan licin, dan sebagainya yang mempengaruhi dari musim hujan itu. Tapi kalau saat musim kemarau, percakapan mungkin berkisar pada kekeringan, panas, atau kebutuhan air. Dengan kata lain, lingkungan fisik juga mempengaruhi isi, gaya, dan tujuan komunikasi. Itu adalah salah satu elemen penting dalam konteks situasional komunikasi. Baik, selanjutnya ada saat perkuliahan komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Komunikasi dalam konteks perkuliahan termasuk dalam komunikasi edukatif, yaitu proses penyampaian pesan antara dosen dengan mahasiswa. Dengan tujuan apa? Untuk utama mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai akademik. Dalam hal ini, dosen berperan sebagai komunikator yang menyampaikan materi, sedangkan mahasiswa sebagai komunikan yang menerima dan merespon informasi tersebut. Tujuan utamanya adalah pembelajaran, sehingga komunikasi yang terjadi memiliki fungsi edukatif atau instruksional, yang semua interaksi ini menunjukkan bahwa komunikasi di kelas berfungsi untuk mendidik dan membentuk pemahaman mahasiswa. Tetapi komunikasi tersebut bukan hanya ada pada dosen dengan mahasiswa saja, begitu juga kepada siswa-siswa yang lain, seperti siswa SD, SMP, SMA, mau TK maupun PAUD. Apa yang terjadi, komunikasi apa yang terjadi di dalam kelas itu mengandung komunikasi edukatif. Sama halnya dosen kepada mahasiswa, begitu juga guru kepada muridnya, juga pada pengajian. Baik pengajian anak-anak maupun orang dewasa, dari guru ngaji kepada muridnya, murid ngajinya. Baik, selanjutnya ada stand up comedy. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Ya, stand up comedy adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan menghibur audiens melalui penyampaian cerita atau sindiran secara lucu. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah memberikan hiburan kepada penonton melalui humor, tawa, dan interaksi ringan. Dalam konteks komunikasi, stand up comedy juga termasuk dalam komunikasi persuasif dan ekspresif, karena tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membangun emosi positif pada audiens. Ya, memberikan ekspresi juga. Audiens jadi tertawa karena lelucon atau cerita-cerita lucu yang disampaikan oleh stand up comedy itu. Ya, jadi ada tertawa, ada ekspresi dari audiens yang mendengar komedi lucu yang dikeluarkan dari si stand up komedinya. Selanjutnya ada, tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Pernyataan itu menunjukkan bahwa gak semua perilaku otomatis dianggap sebagai komunikasi. Tapi, komunikasi terjadi ketika suatu perilaku diberi makna, baik oleh orang lain maupun oleh pelaku itu sendiri. Komunikasi gak terjadi semata karena ada perilaku, tapi karena ada makna yang diberikan terhadap perilaku tersebut oleh penerima atau pelaku. Misal, contoh dari saya, di kelas ada teman kita berisik di kelas, sedangkan kita lagi mendengarkan teman kita di depan untuk presentasi. Teman kita ini berisik, dia teriak-teriak atau dia ngobrol dengan sesama
dengan suara keras. Karena perilaku dia itu, kita jadi ada komunikasi untuk ngebilangin, hei kamu, jangan berisik. Teman di depan lagi ada yang presentasi. Kita pengen dengerin. Ya, dengan perilaku dia yang berisik. Jadi ada komunikasi dari kita. Bertujuan apa komunikasi kita? Diberi makna oleh perilaku ini. Si dia ini berisik, si teman kita ini. Jadi kita berkomunikasi atau adanya interaksi. Memulai untuk ngebilangin si teman kita agar tidak berisik. Karena apa? Karena kita ingin mendengarkan teman kita yang sedang presentasi di depan. Kayak gitu, kurang lebih. Baik, selanjutnya ada contoh cerita. Meninggalnya Putri Diana, ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry, membuat kedua anak tersebut terpukul di tengah pemakaman ibunya. Kedua pangeran tersebut dilarang menangisi apalagi meratapi peti ibunya. Mereka hanya diperkenankan menunduk atas kesedihan mereka. Ini adalah bentuk ekspresi wajah intensifi. Tapi pernyataan ini adalah bentuk ekspresi wajah intensifi itu salah. Yang benar adalah ini adalah bentuk ekspresi wajah de-intensifi atau neutralis. Karena mereka menyembunyikan atau meredam ekspresi kesedihan mereka. Penjelasannya gini, intensifi adalah meningkatkan ekspresi emosi. Misalnya, tersenyum lebih lebar agar terlihat lebih senang daripada yang sebenarnya. Mungkin bentuk menghargai. Selanjutnya, de-intensifi, mengurangi ekspresi emosi. Misalnya menahan tangis agar terlihat lebih tenang. Selanjutnya ada neutralis, yang menyembunyikan semua ekspresi emosi. Dan dia hanya menampilkan wajah datarnya. Mungkin kalau zaman sekarang nyebutnya bermuka dua mungkin ya. Dia sedih tapi dia nggak menampakkan dirinya itu sedih. Mungkin dia bisa tampakkan kesedihannya, sembunyikan kesedihannya dan dia tampakkan dirinya baik-baik aja. Mungkin dia tertawa, mungkin dia lebih ceria gitu, untuk menutupi kesedihan yang dia rasakan sebenarnya, kayak gitu. Itu termasuk contoh lainnya aja. Baik, yang terakhir ada komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Jadi teman-teman, komunikasi itu punya peran yang sangat penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu fungsinya adalah sebagai fungsi sosial. Maksudnya gimana? Nah, lewat komunikasi, kita bisa membangun konsep diri. Kayak kita jadi tahu siapa diri kita karena feedback atau respon dari orang lain. Lalu kita juga bisa aktualisasi diri. Misalnya, nunjukin potensi atau pendapat atau argumen kita di kelas atau di suatu organisasi. Komunikasi juga bikin kita bisa bertahan hidup. Bayangin, kalau manusia nggak bisa kerja sama atau saling kasih tahu informasi penting, pasti susah kan? Terus komunikasi itu bikin kita bisa dapetin kebahagiaan karena kita bisa curhat, ketawa bareng, atau sekedar ngobrol santai buat ngilangin stres. Dan yang nggak kalah penting juga, komunikasi itu yang bikin hubungan sama orang lain jadi kuat. Kayak sama keluarga, sama temen, ataupun sama pasangan. Jadi, intinya fungsi komunikasi sebagai sosial itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial. Karena tanpa komunikasi semua hal itu nggak akan berjalan dengan lancar. Bayangin kalau kita ada acara, terus kita sesama anggota acara nggak ada saling komunikasi, kayak perbincangan gimana acara itu kita bisa jalan dengan lancar dan dengan rundown acara yang tersusun. Bayangin kalau kita nggak ada komunikasi gitu sesama anggota maupun ketua acaranya. Nggak mungkin kan tuh acara bisa berjalan lancar tanpa adanya kita diskusi bareng-bareng. Dan diskusi termasuk juga sebagai komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi kelompok dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa orang. Kayak gitu. Terus juga kayak sama keluarga. Kalau kita sesama keluarga nggak ada komunikasi, apakah kita bisa ngerasa dekat sama keluarga kita? Kurangnya komunikasi kita.
sama abang, kakak, adik, orang tua. Coba, kalau kita nggak ada komunikasi antar sesama sama mereka, yang keluarga yang dekat sama kita, pasti apa kita bakal ngerasa lebih dekat sama mereka? Enggak kan? Itu. Ya, kurang lebih begitu. Pentingnya komunikasi sebagai fungsi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin sekian dari saya. Beberapa pernyataan atau pertanyaan yang bisa saya jawab dari tanggapan saya untuk teman-teman maupun untuk dosen pengampu dari mata kuliah ilmu komunikasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.